Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Di dalam aku ada aku. Di dalam aku ada aku lagi. Banyak sekali aku. Di dalam ego ini ada aku yang segitu banyaknya. Kalau belum mengalami kelahiran kedua, maka ya ketika si aku di dalam ego itu muncul, bisa jadi dia tertahan. Misal ada marah, si aku marahnya muncul, tertahan, kan tidak jadi marah, dia masuk lagi ke dalam, lalu si aku marah keluar lagi, tertahan lagi, masuk lagi ke dalam. Ini yang biasa dialami oleh saudara-saudara kita yang belum mengalami kelahiran kedua. Jadi ya di dalam ini ada, yaitu si aku marah yang mencoba untuk keluar tapi ditahan. Itu sabar yang palsu. Sabar yang palsu, karena masih ada di dalam si marah itu. Saking banyaknya berkali-kali keluar dan tetap tertahan, maka dia di dalam menjadi monster. Enaknya ngomong monster gitu saja. Sekali dia keluar terbebas dalam kondisi yang menunjang, berarti di sekitarnya ada diri-diri lain yang pantas untuk menerimanya. Maka dia ya keluar tanpa tersadari. Dia menjadi gerak bawah sadar. Kan sering gitu kita melihat orang memukul, orang bunuh diri, orang membunuh itu tanpa dia sadari. Itu ya akibat di dalam ini ada si aku itu. Tadi sampelnya akan marah. Bisa jadi ada si aku yang sedih, dia mau keluar tetap ditahan, keluar lagi ditahan lagi, keluar lagi ditahan lagi. Jadinya dia kena mental. Bisa jadi aku itu terakumulasi dan boom, menjadi sebuah kejadian di luar yang mengakibatkan rasa yang sangat yang sangat wow. Ya itu kan terkadang kita sering melihat orang sampai ngomongnya itu tanpa dia sadari dia terlepas, akhirnya melukai orang lain. Ya saudara-saudara kita yang belum mengalami kelahiran kedua, belum bisa bersyahadat atas dirinya sendiri, menyadari dirinya sendiri, menyaksikan dirinya sendiri. Jadi ya seperti itu. Ini adalah praktek syariat yang gagal, bisa disebut seperti itu. Sabarnya gagal, tawakalnya gagal, pasrahnya gagal. Apalagi ya seperti itu. Jadi di dalam ini penuh dengan monster yang dia siap-siap untuk keluar dengan kondisi yang menunjang setelah dia terlahir. Nah baru itu bisa dia lepas, bisa dia kuras itu si aku yang ada di dalam itu.
tidak lagi ditahan tapi dilepas. Ya, yang awalnya dia itu memang hanya datang, hanya numpang lewat, mampir, tapi malah dipersilakan masuk ke dalam dan dia dirantai di dalam itu. Ya enggak apa-apa. Ketika kelahiran kedua terjadi, si aku yang di dalam itu keluar, maka ya realitasnya berubah. Bisa jadi di situ kita dijauhkan dari orang-orang sekitar kita yang tidak mendukung, yang belum bisa mendukung kesadaran kita. Bisa jadi yang dulu itu teman dekat, kawan, saudara, bisa jadi dia menjauh dari kita dengan sendirinya. Misal di dalam ini dulu ada marah. Si orang itu sering membuat kita marah. Dan setelah marah itu lepas, maka ya orang yang membuat marah itu akan pergi dengan sendirinya. Dia menjauh. Di situ kita terhindar dengan sendirinya, atau enaknya ngomong dihindarkan Tuhan dari ya segala sesuatu yang tidak pantas untuk diri kita. Di dalam ini misal dulu ada sedih, si aku sedih itu sudah kita lepas. Dan ketika di sana ada orang yang mau berbuat buruk pada kita, misal ada yang mau mencuri, ada yang mau ya apalah yang sekiranya membuat sedih itu keluar, ya dia akan menghindar, menjauh. Orang yang berusaha membuat kita sedih itu akan menjauh. Begitupun si aku kekurangan, ya sama prosesnya seperti itu, sedikit demi sedikit. Dan di dalam sadar ini ada, di dalam kesadaran itu kan terjadi saat ini. Sedangkan di dunia ini ada realitas ruang dan waktu, ya sedikit demi sedikit ya diproses oleh Tuhan, oleh semesta, karena ada waktu. Ada waktu, ada ruang. Ya sedikit, hanya informasi saja bahwa pada umumnya manusia itu di dalamnya itu ada banyak sekali monster, dan itu juga tidak salah. Monster itu ada juga tidak salah, ya karena si penampung monster atau si ego itu tidak akan pernah bisa melawan dirinya sendiri, tidak akan pernah bisa. Bagaimanapun dia berusaha, dia tidak akan bisa melawan dirinya sendiri. Ya misal sedih, dia menolak sedih, tidak mau dia sedih, dia masuk lagi ke dalam kesedihan itu, dia marah, dia berusaha untuk tidak marah. Ada aku yang berusaha untuk tidak marah, kan masih ada aku, jadi dia ya kembali ke dalam.
Ya contohnya seperti tadi, kan banyak realitas-realitas ini yang ujuk-ujuk tiba-tiba itu membalikkan sebuah keadaan. Seperti ujuk-ujuk tiba-tiba itu sakit parah lalu mengalami tidur di ranjang bertahun-tahun. Tiba-tiba ada kebakaran dan rumahnya habis. Tiba-tiba suami atau istrinya selingkuh atau ngajak cerai. Itu adalah realisasi dari monster-monster yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya, dia tertampil seperti itu. Bisa jadi dia tertampil dalam sebuah kejadian seperti itu, bisa jadi dari tindakan kita sendiri yang dia menjadi tindakan bawah sadar. Dia bisa melukai orang tanpa dia sadari. Ya, sedikit sekali. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.